Baik, bismillah. Jadi berkaitan dengan madu ya, madu itu menjadi salah satu yang produk ciptaan Allah yang terbaik ya. Jadi kalau teman-teman baca ya, jadi kalau saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih gampang dicerna lah ya. Kalau kita bicara asam amino segala macam itu teman-teman bisa baca. Tapi saya membaca gini, karena manusia, kata Allah dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari tanah. Maka subhanallah ya. Bayangkan kalau seandainya ya, kita diperintahkan oleh Allah, wahai hambaku, ya, makalah daun dari pohon ini, pohon ini, pohon ini, misalkan gitu kan. Makalah daun dari pohon ini segala macam, ya setiap hari gitu kan. Ribetnya kita minta ampun kan. Tapi subhanallah, ya pohon itu kan, bayangkan pohonnya. Pohon itu kan dia ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya, ada kuncup bunganya. Apa yang ada pada akar itu diserap, di tanah itu diserap oleh akar, naik ke atas, sampai ke daun, sampai ke bunga, sampai ke kuncup-kuncup tadi. Maka sebenarnya, saripati dari pohon tadi itu ada pada buah atau bunganya buah tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pasukannya, tentaranya yang bernama lebah, untuk mengambil sarinya bunga tadi. Kalau bahasa sari bunga. Tapi sebenarnya sari bunga tadi adalah sarinya tanah. Dan kalau kita kembalikan pada manusia, ya, ya manusia kan diciptakan Allah dari tanah. Dan secara komponennya, ya komponen tubuh kita ini ya memang yang terbaik itu dari tanah. Maka sebenarnya madu itu adalah saripatinya manusia. Buktinya apa? Baca penelitiannya tentang kandungan madu. Ada asam amino esensialnya segala macam, banyak sekali lah yang dibutuhkan memang oleh manusia, ya. Sebagai caranya, kalau bahasa itu spare part lah, spare part. Kayak misalkan kita punya motor, ada bensinnya, ya. Madu itu ada glukosanya, ada fruktosanya segala macam, ya. Ada olinya segala macam. Itu komplit semua, ya. Ada pada madu, ya. Jadi madu dan kurma itu merupakan dua produk ciptaan Allah yang kalau boleh saya katakan jangan pernah tinggal tiap hari deh. Minum aja tiap hari. Tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Berapa banyak minumnya? Ya standar lah. Mungkin 3 sendok makan sehari cukup, 5 sendok makan mengikuti waktu sholat juga nggak masalah. Ya, kurma, kalau Anda yang baca postingan saya di Instagram itu kan tentang bahwa ternyata ada spektrum warna tertentu yang ada pada kurma ajwa itu yang membuat sihir tidak bisa mati. Sebabnya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memakan kurma 7 butir di pagi hari. Jadi kalau ditanya apakah madu dan kurma itu boleh dimakan setiap hari, saya katakan boleh, nggak masalah. Asal jangan berlebihan. Ya, mungkin kalau ada orang-orang dengan penyakit tertentu seperti diabetes segala macam dikurangin saja. Kalau saya katakan kita mau ambil berkahnya aja. Ada orang cerita, coba baca penelitiannya, orang kena diabetes gara-gara minum madu, gara-gara makan kurma, nggak ada. Orang kena diabetes itu gara-gara kebanyakan karbohidrat, terutama karbohidrat simpleks dari gula pasir, dari tepung, kan seperti itu kan sebenarnya. Atau lemak-lemak akhirnya membuat proses atau mungkin metabolisme insulinnya tidak berjalan lancar di badannya itu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua berkaitan dengan madu buat anak-anak di bawah 1 tahun. Jadi gini teman-teman sekalian ya, pahamilah baik-baik. Allah menciptakan sesuatu, Allah memberikan janjinya. Apakah Allah ingin menciderai kita? Tidak mungkin lah. Bacalah penelitiannya. Apa ada bakteri yang bisa? Jadi kan selama ini kan, mohon maaf saya katakan, ini informasi saya nggak tahu dapat dari mana. Saya katakan saya lebih percaya dari apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan, dan Nabi sabdakan, atau Nabi janjikan. Sudah jelas-jelas Allah menjanjikan situ ada kesembuhan. Sudah jelas-jelas Nabi menjanjikan ada kesembuhan di situ. Artinya apa? Nggak ada batasannya sebenarnya. Dan tidak mungkin ada bakteri bisa hidup dalam produk ciptaannya Allah. Maka kalau teman-teman baca itu ada yang namanya MIC, nggak salah, minimum inhibition concentration, apalah saya lupa, saya pernah baca tuh. Bahwa ternyata emang kalau madu itu diletakkan kuman tuh nggak bisa tumbuh berkembang di situ. Justru malah madu itu antibiotiknya. Nah sekarang kenapa kita melarang anak-anak dikasih minum madu? Karena informasi yang beredar dalam madu ada bakteri. Saya katakan subhanallah, saya katakan bagaimana ceritanya? Dalam produk terbaiknya Allah itu berapa banyak orang kena penyakit gara-gara minum madu? Kita berani ngasih antibiotik, kita berani kasih antipiretik segala macam ke anak-anak, tapi ngasih produk ciptaan Allah, kok nggak berani sih? Kok nggak mau sih? Lebih dijamin yang mana kalau bahasa saya? Saya katakan seperti itu, ya. Tapi ya terserah masing-masing sih ya. Saya nggak memaksakan. Kalau saya, anak-anak saya kasih aja. Selepas 6 bulan ASI, masukin aja madu ke dalam makanannya, nggak ada masalah. Asal madunya benar itu aja.
Nggak ada ceritanya madu bisa atau kuman bisa hidup dalam madu. Katakan wallahi tidak mungkin. Ya, sama juga dengan orang adalah teman dokter pernah tanya ke saya gitu kan. Saya katakan dia tanya bagaimana dengan dosis kunyit segala macam. Saya katakan kita orang Indonesia itu minum kunyit ya paling sejempol, sejari, 2 jari gitu-gitu doang lah. Nggak berlebihan, nggak juga kita sehari itu minum kunyit setengah seperempat kilo, nggak ada. Ya secukupnya saja lah, nggak berlebihan. Dan dosis itunya, dosis terapinya, dosis letal, dosis apa itu kan sangat-sangat jauh ya. Kalau misalnya kita bicara paracetamol aja, dosis paracetamol kan seingat saya sih, mungkin teman-teman buka lagi lah. Seingat saya itu kan dosis maksimum kan 5.000 miligram sehari, ya 5.000 miligram. 5.000 miligram itu kan kalau di herbal ya, di tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan itu ya masih sangat sedikit, masih aman, nggak masalah gitu kan. Jadi insya Allah aman aja kalau saya sih ya. Ya, tapi kalau tergantung, jadi kan namanya juga berpendapat sesuai dengan pemahaman ya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, silakan saja. Saya tidak mau berdebat, tapi kalau saya lebih percaya pada Allah dan Rasulullah SAW. Allah.